Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir secara langsung di Mitra 10 maupun yang menyaksikan secara live streaming, sedang menyaksikan talk show spesial kolaborasi antara Tribun Jateng dan juga Mitra 10. Tentunya talk show kali ini akan membahas terkait dengan topik yang seru dengan narasumber-narasumber wanita-wanita cantik di samping saya yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan tentunya juga dengan pembahasan yang bervalue. Dan untuk mengawali pagi yang cerah kali ini, kita akan berbincang terkait dengan tema wanita bergerak bersama membangun bangsa. Nah, sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat kah? Sehat ya. Harus sehat, tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, dan sebelum memulai juga saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruth Novelusiani. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya, boleh banget nanti tanya di sesi tanya jawab ya. Oke, nah sebelum memulai saya juga akan menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber wanita-wanita cantik dan inspiratif yang sudah hadir di samping saya. Pertama-tama ada Ibu Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu MSOS selaku Wakil Wali Kota Semarang. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Ruth, selamat pagi pada Bapak Ibu semuanya yang hadir secara online maupun offline. Oke, sehat Mbak Ita? Sehat, Sehat dan juga ya, Mbak, pada ibu-ibu cantik. Ini soalnya udah ibu-ibu semua ini Mbak. Oke, siap, Sudah Mbak. STW ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ita. Kemudian di sampingnya lagi ada Mbak Dewi, Mbak Aida N. Chandra dari Porinti atau Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa Kota Semarang ya Mbak Ida ya. Betul. Bagaimana kabarnya Mbak Ida? Selamat pagi, Pagi. kabar baik, Iya, sehat kabar selalu. baik. Oke, sehat ya Mbak ya, itu yang harus penting Mbak. Oke. Nah, di sampingnya lagi ada Mbak Dewi Susilo Budiharjo selaku Ketua dari PSMTI Jawa Tengah atau Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, betul ya Mbak ya? Betul. Betul, Selamat oke. pagi Mbak, selamat Kabarnya, pagi Mbak? Tribuners. Oke, sehat Mbak Dewi? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrolin nih Bapak Ibu semuanya terkait dengan topik wanita bergerak bersama membangun bangsa. Nanti obrolannya kita akan berganti-ganti terlebih dahulu, tapi untuk yang pertama kali ini kita akan berbincang santai dengan Mbak Ita. Oke, Mbak Ita mungkin boleh diceritakan Mbak, mungkin dari pandangan Mbak Ita, bagaimana capaian dan peran wanita ini dalam membangun bangsa saat ini Mbak? Iya Mbak Ruth dan para Tribuners semuanya, bahwa alhamdulillah sekarang ini di era globalisasi ini peran perempuan ini sudah sangat luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana pimpinan dari atas sampai ke tingkat kelurahan atau desa atau bahkan sampai RT RW ini sudah ada para perempuan yang tentunya berdampingan, bergerak bersama untuk bagaimana meningkatkan bangsa Indonesia ini, tentu tapi juga dengan cara-cara yang berbeda. Tapi intinya ada sekarang ini perempuan banyak yang hebat-hebat, banyak menjadikan peran perempuan itu sejajar dengan laki-laki gitu. Tapi tentu semuanya juga ini kan ibu-ibu rumah tangga juga, tapi tetap peran ibu ini masih ada. Dan ini yang tentu sangat membanggakan karena dengan kondisi saat ini yang mungkin dalam 3 tahun ini penuh ketidakpastian karena adanya COVID-19, tapi justru kita melihat bagaimana perempuan-perempuan ini bergerak. Contoh yang di Semarang saja ini ibu-ibu semuanya selalu dari Porinti maupun dari PT SMI ini juga selalu membantu bagaimana masyarakat di Kota Semarang ini tetap bisa survive, tetap bisa mendapatkan semua support dari perempuan-perempuan ini. Nah, ini wujud nyatanya sudah hadir di sini Bapak Ibu semuanya, peran wanita-wanita tentunya untuk kebangkitan juga ke depannya. Ada Mbak Ita, ada juga di sini Mbak Aida dan juga Mbak Dewi. Oke, nah mungkin kalau Mbak Ita sendiri melihat Mbak, mungkin dari peran wanita sendiri, adakah bagian-bagian mana sajakah yang mungkin masih perlu ditingkatkan Mbak untuk ke depannya lagi? Ya tentu yang pertama karena saya ada di lingkup pemerintah gitu ya, jadi masih belum terpenuhinya lah 30% dari kuota perempuan. Contoh saja di Kota Semarang ini banyak, karena kemarin sebenarnya pada saat saya menjabat wakil wali kota yang periode pertama ini sudah banyak Mbak perempuan-perempuan yang ada di bidang pemerintahan, khususnya di pemerintah Kota Semarang. Tapi kemudian dengan bergulirnya waktu banyak yang pensiun gitu, sehingga saat ini agak berkurang. Tapi kalau di sisi di bawah tingkat kelurahan ini sudah mencapai, karena udah hampir 40% lebih.
tapi di tingkat kecamatan ini baru 1 dari 16 kecamatan yang ada, ini baru 1 camat perempuan. Kemudian di eselon 2 juga sudah berkurang. Lah ini tentunya harus tetap profesional ya Mbak. Jadi bagaimana perempuan-perempuan ini harus memperlihatkan kemampuan gitu. Jadi sebenarnya sih banyak perempuan yang mampu tapi suka isin-isin gitu ya. Sehingga Gitu ya, Bu, ya. harus berani bagaimana memposisikan diri bahwa kita ini perempuan-perempuan yang bisa berdampingan dengan laki-laki lah seperti itu untuk bagaimana membangun pemerintah kota Semarang. Tapi di lain pihak kita juga ingin nanti juga peran-peran dari di luar pemerintah ini juga sudah sangat luar biasa karena banyak juga perempuan-perempuan yang sudah menduduki profesi-profesi yang membutuhkan effort yang luar biasa untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Seperti itu. Untuk saat ini saja sudah cukup banyak juga ya Ibu Mbak ya. Harapannya pun ke depannya semakin banyak lagi ya Mbak Iya, Ita betul. peran serta dari wanita sendiri. Seperti tadi Iya. mungkin untuk di bidang pemerintahan saja sudah lumayan juga ya Iya, Mbak ya. betul. Harapannya mungkin ke depannya lagi ada generasi-generasi wanita. Ya, terutama juga di legislatif Mbak, karena Betul, Mbak. apapun pemerintah ini kan memerlukan juga peran satu legislatif. Tapi kita juga sangat bangga bahwa Ketua DPR RI sekarang ini Ibu Puan Maharani ini merupakan wanita atau perempuan pertama yang menduduki sebagai Ketua DPR RI. Sehingga saat ini sudah banyak menelurkan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan bagaimana perempuan ini bisa lebih berdaya. Contohnya saat ini kan sedang dirancang undang-undang yang tindak kekerasan perempuan dan seksual. Sehingga ini akan menjadikan perempuan ini bisa lebih percaya diri, perempuan ini juga bisa membawa dirinya dan seluruh komponen masyarakat itu bisa lebih maju juga. Dan ini sangat luar biasa dan tentunya dengan kalau Presiden juga sudah ada ya, Ibu Haja Megawati, Presiden kelima Republik Indonesia, kemudian sekarang ini juga Ketua DPR RI, ini sangat membanggakan dan ini menjadi semangat bagi kita sebagai perempuan. Contoh-contoh nyata seperti itu bisa memotivasi wanita-wanita lagi ya Bu ya di luar sana agar semakin ayolah berani gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih sebentar ya Mbak ke Mbak Aida. Untuk Mbak Aida sekarang mungkin boleh diceritakan Mbak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Mungkin sekarang ini Mbak Aida kesibukannya sedang apa sekarang ini Mbak? Kesibukan saya. Iya, sehari-hari mungkin ya. Saya tinggal di 2 kota, di Jakarta dan di Semarang. Jadi saya ini tipe orang yang nggak bisa diem. Jadi perempuan yang nggak bisa diem. Jadi di Jakarta ada pekerjaan, di Semarang ada pekerjaan. Jadi harus pintar-pintar berbagi waktu gitu. Jadi kalau misalkan di Jakarta, karena memang suami orang Jakarta. Jadi ya memang menemani aktivitas suami, membangun rumah tangga. Tapi memang saya aslinya wong Jowo, wong Semarang. Jadi memang sebelum menikah sudah ada pekerjaan di Semarang. Dan itu tetap saya konsisten, tetap saya teruskan. Jadi tidak semata-mata sudah menikah, lalu saya keluar dari pekerjaan saya, lalu tidak bekerja lagi atau tidak produktif, tapi tetap harus mempertahankan. Jadi kita dituntut untuk bisa membagi waktu, membagi aktivitas. Jadi tetap pekerjaan yang lama dari keluarga tetap saya kerjakan dengan baik dan juga di Jakarta juga bisa beraktivitas dengan baik gitu. Ini salah satu wujud nyata lagi nih Bapak Ibu semuanya. Ini peran dari wanita khususnya Mbak Aida sendiri ini berarti bagi waktu ya Mbak ya antara di Jakarta sama di Semarang. Betul, jadi memang Betul. wanita zaman sekarang ya, wanita milenial itu dituntut untuk bisa berbagi peran. Betul ya Bu ya. Di depan suami kita jadi istri, jadi ibu, jadi tapi kita juga masih ada peran sebagai anak terhadap orang tua kita. Juga kita sebagai wanita punya peran di kehidupan sosial, kehidupan pribadi dan itu harus seimbang. Oke. Baiknya ini bisa sangat-sangat menginspirasi sekali untuk wanita-wanita di luar sana nih. Pokoknya harus tetap produktif ya Mbak ya. Semangat apalagi contoh nyatanya Mbak Aida sendiri walaupun beda kota itu hanya belum mengurusi pekerjaan, anak, keluarga tadi lagi ya Mbak ya. Aduh luar biasa ini keren sekali Mbak Aida dan pasti Mbak Aita dan juga Mbak Dewi. Oke, nah mungkin kalau Mbak Aida selaku pengurus dari Porintis sendiri Mbak, bagaimana melihat peran kaum perempuan khususnya untuk di bidang ekonomi nih Mbak? Di bidang ekonomi ya, kalau saya melihat itu sebenarnya perempuan itu peranannya penting, betul ya Bu ya. Mungkin bukan nggak dominan, tapi kita punya peranan yang penting yang tidak bisa diremehkan.
Contohnya kalau misalkan kita melihat ke belakang ini selama 3 tahun ini selama pandemi ya, ketika usaha-usaha besar ini ya raksasa bisnis ini bertumbangan ya. Yang tetap jalan apa? Yang bisa jalan apa? Usaha UMKM, ya kan usaha-usaha kecil. Di mana peran wanita ini kalau saya melihat ini pelaku UMKM lebih dari 50% itu wanita. Pekerjanya siapa? Lebih dari 70%, 80% wanita. Bahkan wanita ini bisa menopang ketika para suami ini mungkin kena PHK ya kan, bisnisnya turun atau mereka bisa bangkit, bisa menopang rumah tangga. Itu yang luar biasa ya. Jadi apa namanya banyak sekali nih mungkin ya hal-hal yang simpel yang nggak pernah terfikir ya. Oh saya bisa jahit baju, oh saya bisa masak, oh saya bisa bikin kue, apapun ini mereka lakukan dan ini luar biasa ya fenomena yang luar biasa yang terjadi kalau kita melihat 2 tahun ke belakang sampai sekarang pun usaha UMKM ini bisa menopang perekonomian yang tadinya mungkin awalnya ini mungkin karena melihat kondisi tapi sekarang bisa tumbuh dan berkembang dan ini yang menggerakkan roda ekonomi perekonomian Indonesia sekarang ini ya. Pemulihan ekonominya itu dari situ. Jadi memang wanita-wanita Indonesia ini luar biasa. Hebat, punya daya inovatif yang tinggi dan juga mereka ini mau survive. Nah, ini yang luar biasa gitu. Kalau di masa pandemi ini sendiri kolaborasi ya Mbak ya antara pria dan wanita. Nah, betul. Nah, betul. Ini yang wanita-wanita mungkin biasanya ide-ide kreatifnya muncul, bikin usaha apa, bisa aja ya. Ada aja aja idenya gitu Bener, ya. dan mereka ini bisa loh bekerja dari rumah ya. Betul. Jadi sekarang yang namanya era milenial digital ya, bisa masuk ke marketplace, ada aja idenya kreatif, inovatif itu yang kita gali ya. Itu Bahkan luar untuk biasa. promosinya sendiri mungkin dari rumah aja nih wanita-wanita Nah, sangat keren benar, sekali ya, Mbak dari ya. mulut ke mulut, Dari mulut ke mulut, ya kan? kadang di-share di sosial media juga. Iya, betul. Oke. Baik, jadi untuk di masa pandemi ini sendiri pun juga peran wanita tidak luput ya Mbak, khususnya untuk pembangunan ekonomi mungkin dari hadirnya UMKM tadi ya. Oke, baik terima kasih banyak Mbak Aida untuk jawabannya. Nah saat ini kita akan beralih ke Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Oke. Oke, Mbak Dewi, kita mau ngobrol-ngobrolin Mbak terkait dengan apa saja sih Mbak upaya dari PSMTI dalam menjalin persatuan dan keguyuban untuk anggota di Jawa Tengah sendiri nih Mbak. Ya Mbak, PSMTI itu sebuah paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Kami di Provinsi Jawa Tengah itu sudah ada di sekitar 14 sampai 16 kota kabupaten bahkan sampai kecamatan. Kalau di total banyak sekali Mbak. Memang belum 35 karena satu periode saya mengabdi di PSMTI saya rasa belum cukup untuk sampai ke 35 kota kabupaten. Tetapi kami sudah sampai di sana dan untuk membangun keguyupan itu macam-macam Mbak. Kami punya di suku Tionghoa sendiri memiliki banyak perayaan-perayaan budaya adat kami dan itu menyatukan kami, misalnya Imlekan bersama atau Cap Gomean bersama. Nah itu akan memang dari tahun ke tahun kita rutin melakukan seperti itu. Menyatukannya lagi bagaimana untuk menghimpun suara satu Jawa Tengah itu kita ngadainnya KTA Mbak. Dengan KTA itu kita memonitor, bisa melihat sepotensi apa kota kabupaten bahkan sampai ke kecamatan yang kami miliki. Di kota Semarang sendiri 16 kecamatan kami sudah hampir 16 kita sudah lantik. Nah itu sebuah kesatuan, keguyupan bahkan kekuatan yang kita bisa sumbangkan untuk bangsa dan negara ini. Gitu Mbak. Sinerginya tetap jalan ya Mbak ya pastinya ya antar semua daerah khususnya mungkin di kota Semarang sendiri. Siap, betul. Iya. Oke, nah mungkin ada bocoran kah Mbak Dewi untuk di tahun 2022 ini agenda besarnya dari mungkin Mbak Dewi sendiri atau mungkin PSMTI apa Mbak di tahun 2022? PSMTI itu sebetulnya tidak berpolitik Mbak, jadi agenda besarnya 22 menyambut 24 kita serempakkan buka di 35 kota kabupaten dan setiap kota kabupaten saya ingatkan bahwa seluruh kecamatan harus ada, kenapa? Supaya satu instruksi kita berkata bergerak bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Agenda besarnya seperti itu dulu Mbak. Semoga pastinya harapan-harapan atau mungkin hal-hal yang ingin dicapai PSMTI tahun ini bisa terlaksana dengan baik ya Mbak ya. Amin. Pastinya. Oke, nah kita akan beralih lagi ke Mbak Ita. Oke, nah ini mungkin obrolannya sedikit membahas tentang
perkembangan ekonomi juga Mbak Ita. Nah mungkin kalau Mbak Ita sendiri ini tadi mungkin sudah disinggung juga sama Mbak Aida. Mungkin dari Mbak Ita melihat seperti apa sih Mbak peran wanita di sisi ekonomi dan pemerintahan sendiri ini? Ya tadi udah sampaikan juga sama Mbak Aida bahwa salah satu sektor yang banyak memberikan kontribusi ini adalah di sektor UMKM. Yang tentu sama juga ini bukan endorse ya Mbak ya. Tapi di Mitra 10 pun ini juga banyak kemarin UMKM yang ada jualan di sini yang mungkin ini juga memberikan satu support bahwa UMKM ini tetap bisa fight pada masa pandemi. Tadi saya sampaikan bahwa dengan era digitalisasi ini memang diharapkan orang jualan ini tidak offline terus. Memang sebenarnya kalau pada zaman dulu itu kan lebih seneng ya kalau orang seru gitu ya, mamanya belanja ke pasar minta telur. Kalau kita online ini kan 1 kilo telurnya bisa ada 13, ada cuma 12 karena gede. Tapi kalau kita ke pasar ini kan bisa milih biar dapat 16 gitu ya Mbak ya. Jadi memang Bisa ada nawar, segi Bu, ya. iya bisa nawar gitu tuh kan ibu-ibu ini katakanlah punya duit gitu ya. Duitnya ada untuk beli tapi ada satu kepuasan untuk menawar gitu Mbak. Tapi karena dengan kondisi Covid seperti ini tentunya kita harus berubah perilaku, berubah habit yang sekarang ini bisa dilakukan dengan era digitalisasi. Ya tentunya tadi saya sampaikan Mbak Aida bahwa lebih dari mungkin nggak 50 loh Mbak, ada sekitar 75% ini yang pelaku UMKM ini perempuan. Dan perempuan ini bisa lebih tahan gitu ya dalam arti kalaupun umpamanya jualannya nggak laku banget gitu, bisa dibuat untuk keluarga atau mungkin kita juga bisa biasanya juga saya ini kan juga banyak berteman ya dengan pelaku UMKM itu mereka selalu minta solusi. Kemudian yang kedua tentunya pemerintah Kota Semarang ini contoh untuk Kota Semarang ini Bapak Wali Kota juga tidak istilahnya dalam kondisi Covid ini harus memberikan support. Makanya dari pemerintah Kota Semarang ini memberikan support ada namanya kredit wibawa, ada kemudahan-kemudahan perizinan-perizinan. Ini tentunya dan saya lihat memang yang minta izin ini banyak yang perempuan gitu. Dan saat ini juga sedang dilakukan bagaimana UMKM ini naik kelas gitu ya, UMKM naik kelas sehingga tidak hanya mereka ini hanya untuk pemenuhan keluarga tetapi multipliernya ini bisa ke tetangganya dan bisa memberikan penghidupan kepada masyarakat dan tentu juga peran-peran dari UMKM ini bisa mendorong juga PAD. Nah, contoh yang di Kota Semarang pada saat awal-awal Covid atau tengah Covid itu yang lainnya ini kan pasti laju pertumbuhan ekonominya kan turun banget nih sampai di bawah 6 -6 gitu. Tapi Kota Semarang hanya waktu itu -1,7%. Kemudian pada saat sekarang ini sudah ada di atas angka 2%. Ya ini yang tentunya bisa memberikan support atau semangat kepada para perempuan untuk bagaimana bergerak bersama untuk juga memberikan dampak ekonomi yang bagus. Kemudian juga perempuan-perempuan ini juga sama Mbak, bagaimana kita ini ibu-ibu rumah tangga bisa ngirit biaya gitu ya. Betul sekali. Nah, ada satu juga program dari pemerintah ini adalah berurban farming. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan rumah ini dengan cara melakukan menanam tanaman-tanaman yang bisa kita dapatkan untuk mengurangi pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Jadi itu banyak sekali program-program yang tentunya ini juga untuk menggerakkan perekonomian utamanya ibu-ibu yang di Kota Semarang. Nah, keren sekali ini salut kepada wanita-wanita khususnya untuk di Kota Semarang juga dan di daerah-daerah lainnya. Nah ini menyinggung terkait dengan urban farming sendiri tadi Mbak Ita, saya sering lihat di Instagram Mbak Ita juga ini untuk urban farmingnya juga cukup aktif juga ya Mbak ya, mengajak ibu-ibu di daerah-daerah Kota Semarang khususnya. Nah ini salah satunya untuk urban farming sendiri ini juga merupakan salah satu cara inovatif dari perempuan, dari wanita ini. Seperti apa ketika kondisinya pandemi mungkin ekonominya sulit begitu ya Mbak ya,
ada kebutuhan-kebutuhan bahan-bahan rumah tangga, dengan urban farming bisa menanam sendiri nih. Betul ya, Dan Mbak, ya? bahkan Mbak sudah ada para binaan-binaan dari Dinas Pertanian dan kita semualah yang perempuan-perempuan ini dari hasil urban farming itu bisa dijual Mbak. Oke, iya Jadi betul. mamanya ada yang di contoh di daerah Gunung Pati ini mereka kan menanam daun bawang. Daun bawang di sana ini sangat subur. Akhirnya dijual kemana? Ke pedagang martabak. Jadi pedagang sama-sama win-win solution. Jadi pedagang martabak itu mungkin kalau udah pulang udah nggak perlu pikir belanja daun bawang karena dia begitu datang mau jualan daun bawangnya sudah diberikan. Kemudian juga ada ibu-ibu yang di salah satu di daerah Meteseh gitu ya dia jualan gelandir gitu ya lah gelandir sambal asem ibu-ibu sudah pernah belum ya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dari ibu-ibu ke ibu-ibu atau perempuan ke perempuan ini bisa saling sinergi. Jadi nggak perlu mamanya ada juga jadi satu RT dia nanamnya tanaman apa, satu RT tanaman apa. Kemudian nanti hari Minggu ketemu atau kalau butuh dia bisa langsung beli dan sebagainya. Lah ini yang diperlukan juga. Kemudian basar-basar UMKM Mbak. Jadi ada gerai kopi mie, ada basar-basar dari komunitas. Ini juga sama. Namanya orang hidup itu kan butuh makan. Lah kalau ada di depannya sudah jualan, kemudian itu dari lingkungannya sendiri. Kan satu lingkungan ini keluar uang kanan masuk ke kiri gitu ya. Jadi ini yang sudah diterapkan dan itu banyaknya juga perempuan gitu Mbak. Jadi ya ini ada sesuatu hal yang ini ada bergerak bersama. Konsep yang selalu Bapak Wali Kota juga sampaikan kita tidak bisa hanya sendiri. Tetapi ada pengusaha, ada pemerintah, ada penduduk dan ada pewarta. Kalau nggak ada tribun juga kita nggak bisa eksis seperti ini juga gitu. Pewarta atau media ini juga sangat luar biasa supportnya. Intinya harus saling bersinergi ya Mbak ya semuanya baik wanita maupun pria juga untuk perkembangan kedepannya sendiri. Nah mungkin Mbak Ita kalau untuk peran wanita sendiri untuk Kota Semarang ini seperti apa Mbak kalau untuk di Kota Semarang sendiri? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan peran pemerintah di Kota Semarang ini sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan mungkin dari pemerintah ini kan saya nomor 2 ya di pemerintah Kota Semarang tentu berkolaborasi dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian juga Bapak Wali Kota, kemudian juga dengan teman-teman di pemerintahan. Ini kolaborasi, jadi kolaborasi dengan mungkin salah contoh yang deket-deket aja lah ini dengan Porinti, dengan Mbak Dewi dari PT SMI gitu ya. Jadi ini ada peran-peran yang bagaimana kita bisa menggerakkan. Karena tanpa perempuan juga kita juga agak susah ya dalam arti bagaimana kalau kita mau ngajarin umpamanya saat ini kan yang menjadi prioritas utama adalah stunting. Ini kan merupakan program nasional di mana Bapak Presiden kan mencanangkan saat ini angka stunting. Ini kan stunting perlu karena stunting ini kalau kita tidak memperhatikan nanti generasi emas Indonesia ini tidak akan bisa terwujud karena anak-anak kita di antara 4 anak ini ada 1 yang stunting. Nah ini yang diharapkan bagaimana peran perempuan karena kan kalau namanya stunting ini kan urusannya dengan anak. Bapak bisa gitu tapi kan tidak sepenuhnya karena kita tahu bukan bapak ini tidak berperan tetapi karena memang bapak ini kan untuk bekerja di luar gitu ya. Tapi bagaimana ibu-ibu ini untuk mendorong peran stunting ini bisa turun karena Bapak Presiden mencanangkan tahun 2024 ini harus 14%, pada saat ini masih 24%. Nah ini bagaimana peran-peran perempuan sehingga mau tidak mau juga peran perempuan di saat sekarang Kota Semarang ini diperlukan. Apalagi 55% penduduk Kota Semarang ini perempuan gitu ya. Jadi memang kami juga mungkin di sini juga bisa mengharap dari teman-teman Porinti, dari Mbak Dewi, ini juga nanti bisa membantu program stunting. Karena di Kota Semarang pun juga masih ada gitu ya. Apalagi nanti Mbak Dewi kan se-Jawa Tengah nih. Jawa Tengah ini kan juga ada beberapa daerah juga yang apalagi Kota Semarang aja ada stunting apalagi di daerah-daerah sehingga ini yang diharapkan bisa kolaborasi untuk yang penting peran sekarang ini adalah menurunkan stunting kemudian juga masalah kekerasan
perempuan, ya itu juga apa KDRT, kemudian juga mungkin kalau bullying ini masih berkurang ya karena anak-anak kena bullying ini kan berkurang karena tidak ada pembelajaran tatap muka juga barusan ini nanti hari Senin harus pembelajaran jarak jauh lagi kan gitu. Tapi mungkin yang paling lah justru yang sekarang ini peran bagaimana selain stunting ini untuk menekan angka kekerasan rumah tangga gitu karena saat sekarang KDRT ini semakin banyak. Kemudian juga peran untuk mengurangi pernikahan dini. Jadi pada saat masa Covid gini, kok ya banyak yang pernikahan muda gitu ya, ya. Mbak, ya. Pernikahan muda. Lah ini yang diperlukan bagaimana perempuan-perempuan ini bisa mendorong agar stunting juga turun, kemudian kekerasan perempuan juga turun karena dengan kondisi Covid ini pasti rumah tangga juga banyak yang jadi mungkin ribut karena masalah finansial dan sebagainya. Ini sebagai peran perempuan kita dari perempuan untuk perempuan juga. Jadi ini yang harus bagaimana kita mendorong agar program-program nasional ini juga bisa kita implementasikan di Kota Semarang ini. Semoga harapannya tadi yang mungkin disampaikan dari Mbak Ita untuk mungkin kasus stunting sendiri ataupun kekerasan dan juga pernikahan dini termasuk karena imbas pandemi ini juga sedikit meningkat ya Mbak Iya, ya. banyak juga Oke, Mbak. banyak juga. Nah ini semoga peran wanita tapi tidak hanya wanita juga khususnya untuk laki-laki peran ayah dan betul. semuanya juga harus bersama-sama supaya cita-cita yang ingin dicapai Kota Semarang khususnya tadi untuk stuntingnya sendiri juga bisa menurun ya Mbak ya. Oke, baik Mbak. Nah kemudian kita beralih terlebih dahulu ke Mbak Aida lagi ya Mbak ya. Oke, nah mungkin seperti yang diinformasikan Mbak Aida tadi kan Mbak Aida sekarang bagi waktu Mbak antara di Jakarta dan juga Semarang. Nah mungkin beberapa saat di luar kota, kalau mungkin Mbak Aida sendiri melihat bagaimana sih Mbak pembangunan untuk di Kota Semarang saat ini sendiri? Kalau saya boleh ngomong nih ya pembangunan di Kota Semarang luar biasa Oke, ya. tepuk tangan Ini- dulu nih Ibu semuanya. Kita nih ada Ibu Wawali ini luar biasa juga ya luar biasa ya. Ini saya ngomong fakta nih Mbak, bukan mengada-ngada ya. Kalau ini contoh realnya saja nih. Kita dari Jakarta ke Semarang, ya kan? Landing di mana? Bandara. Sangat bangga sebagai warga Semarang, bandaranya sekali. luar biasa ya. Bagus Bandara- sekali ya, Mbak, ya. Bagus Bagus. sekali ya kan. Dari yang lama pindah ke baru ini atas kerja siapa ya kan Pemkot Semarang luar biasa. Keluar dari bandara kita melihat nih, keluar dari bandara kita masuk ke Kota Semarang ya kita lihat kotanya bersih, penataannya rapi ya kan, PKL-PKL-nya rapi. Sudah jarang kita lihat nih di lampu perempatan jalan nih banyak yang anak-anak kecil apa gitu kan. Itu sudah sangat jarang sekali. Itu penataan yang saya pribadi bisa komentar ya, ini luar biasa. Disiplinnya luar biasa dan caranya menata kota ini luar biasa. Nggak usah yang jauh-jauh lagi. Kita lihat kawasan wisata. Penataan kota lama ya kan, kota lama Semarang ini membanggakan nih yang tadinya ini cuman hanya biasa-biasa saja. Sekarang kalau kita ke Semarang, kita kemana wisata kemana? Banyak sekali kawasan wisata yang bisa dibanggakan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dari luar daerah tanya, di Semarang ngonopo ya. Saya bisa cerita dari A sampai Z, dari kota lama, kawasan atas, bawah, kanan, kiri, pantai semua ini luar biasa. Jadi pemerintah Kota Semarang ini benar garapnya ini kalau bisa biasa saya sekali ya, Mbak, katakan ya. ya luar biasa. Kalau misalkan kita tanya wisata religi, kita punya MAJT yang luar biasa. Sampokong luar biasa ya kan, Kelenteng Kaikaks itu yang punya nilai sejarah juga dipertahankan secara luar biasa. Belum lagi kita ke Kota Lama, Lawang Sewu, banyak sekali. Semarang ini potensinya luar biasa dan sudah digarap dengan luar biasa. Kita mau olahraga, sekarang fasilitas olahraga kita lihat Stadion Jatidiri sudah hebat. Keren sekali Kolam itu, Mbak. Iya, renangnya betul. hebat. Terus kita mau ke di tengah kota ini lapangan Nah, Trilomba Juang juga sudah baru lagi nih. Jadi saya ini sebagai warga Semarang ya, ini bangganya luar biasa terhadap Pemkot Kota Semarang yang sudah membangun Semarang dengan luar biasa sehingga menjadi semakin hebat. Hebat, wah luar biasa sekali ini Mbak. Khususnya kalau Mbak Aida sendiri kan memang asli Semarang juga ya Mbak ya. Sudah tahu perkembangannya dari dulu hingga Iya sekarang. betul, jadi yang seperti apa. memang beberapa tahun terakhir ini mengagetkan. Mengagetkan sekali, Iya, betul. karena pembangunannya ini benar-benar kalau bisa dibilang lepas landas gitu Iya, ya Bu ya. Oke, nah tadi seperti yang Mbak Aida bilang contoh nyatanya itu kan Kota Lama, itu sangat benar sekali Mbak. Jadi kalau misalkan
banyak wisatawan. Betul. Mbak ini kalau misalkan ke Semarang, Betul. pasti salah satu tujuannya adalah Kota Lama. Nah. Foto-foto Instagramable ya untuk Saya mencari ini kan konten. begini Mbak, saya ini kan seorang arsitek ya kebetulan ya. Jadi saya melihat penataan Kota Lama ini luar biasa karena memang dikelola secara profesional. Jadi mempertahankan wajah Kota Lamanya, infrastrukturnya. Ini memang Pemkot Semarang nggak main-main ya, luar biasa sekali. Nah kemudian kalau mungkin Mbak Aida kan selaku dari Porinti juga ya Mbak ya. Mungkin adakah saran atau usulan untuk wanita khususnya mungkin anggota Porinti sendiri dalam hal untuk membangun kota Semarang seperti apa Mbak? Wanita ya untuk membangun kota Semarang. Mungkin banyak wanita-wanita di luar sana yang berpikir saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan untuk misalkan di UMKM ya berperan serta di UMKM, saya nggak bisa masak, saya nggak punya keahlian menjahit, saya nggak bisa ini nggak bisa itu, saya cuma di rumah sebagai ibu rumah tangga, terus saya bisa apa? Ya kan, kontribusinya apa terhadap ekonomi? Jangan berkecil hati. Kita sebagai seorang wanita ya, dimanapun kita ditempatkan, peran kita mungkin sebagai istri dan ibu rumah tangga, jangan dianggap remeh, ya kan? Nah kita nggak boleh bermalas-malasan, harus terus-menerus belajar dan meningkatkan potensi atau kemampuan atau talenta yang kita punya. Jadi itu belajar itu nggak mahal kok, belajar itu murah. Sekarang ini banyak sarana-sarana kita bisa belajar skill ya, mengupdate skill kita, mengupdate apa yang bisa kita pelajari itu di YouTube gratis. Kalau misalkan nggak ada wifi, cari tempat yang wifi-nya gratis itu banyak. Kenapa? Karena dengan setiap wanita ini kalau kita meningkatkan skill kita, kemampuan kita, maka kita akan bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Wanita-wanita yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas, ya kan? Anak-anak yang berkualitas. Apalagi sekarang ini pendidikan dari rumah ya kan, tidak di sekolah tapi di rumah. Nah, peran ibu ini luar biasa. Peran ibu ini sangat penting untuk tumbuh kembang dan kecerdasan anak-anak. Dan anak-anak yang cerdas, berpotensi dan berkualitas yang tinggi ini sangat penting di dalam apa? Karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Jadi nanti bangsa Indonesia mau kemana nih? Nah kalau kita punya generasi yang semakin cerdas, semakin maju, tentu saja akan berpengaruh ya terhadap kualitas bangsa kita ke depannya seperti apa. Dan itu adalah merupakan peran dari seorang ibu, seorang wanita. Begitu. Keren sekali nih Mbak. Nah pastinya tadi mungkin walaupun memang sekarang sudah berkecimpung semuanya dari mungkin urusan rumah, pekerjaan itu kan tidak luput juga ya Mbak ya dari peran wanita. Tapi mungkin tadi yang bisa dipetik dari Mbak Aida kalau untuk wanita mungkin ada yang masih atau mungkin yang di luar sana teman-teman ada yang merasa kayak mau ngelakuin ini takut, Betul. jadi kepikiran, padahal Iya. belum dicoba tapi takut mungkin gagal dan sebagainya. Tetap harus dicoba ya Mbak ya. Tetap harus Harus dicoba. coba, Nggak betul. bisa apa-apa pun bisa jadi reseller, betul ya Iya, Bu ya? betul. Saya Betul. nggak bisa bikin makanan, bisa bantu untuk memasarkan. Pasti akan ada peran-peran yang dimana kita ini bisa berikut serta gitu. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting ada kemauan juga tadi ya Mbak ya, untuk belajar sesuatu yang Betul. baru ya. Oke, baik terima kasih Mbak Aida dan selanjutnya akan berbincang lagi kepada Mbak Dewi. Nah Mbak Dewi ini mungkin kalau untuk bisnis dan juga usaha anggota PSMTI di Jawa Tengah ini sekarang seperti apa Mbak? Yang pasti PSMTI memang anggotanya banyak berbisnis karena bicara soal suku Tionghoa memang suku Tionghoa ini mumpuni di ekonomi gitu. Dan kebetulan anggota PSMTI hampir sebagian besar seperti ketua kota kabupaten di Pekalongan itu pemilik dari grup Davam gitu ya Mbak. Jadi memang anggota PSMTI ini sudah rata masuk ke dunia ekonomi. Tetapi dengan pandemi ini memang ekonomi sedang bergejolak dan cukup sedang turun ya Mbak. Meskipun akhir-akhir ini kita dengan bantuan dari pemerintah, presiden terutama banyak kelonggaran kita akan grow up untuk naik ke titik yang diharapkannya 22, 23 ini akan ada hal yang baik gitu. Lebih semakin berkembang lagi untuk kedepannya ya Mbak Betul, ya. betul. Oke. Nah Mbak Dewi sendiri mungkin kalau melihat di kota Semarang sendiri nih Mbak, mungkin bidang atau sektor apa saja yang perlu ditambah di Jawa Tengah? Khususnya mungkin agar percepatan atau pertumbuhan ekonomi ini semakin maju dan semakin berkembang gitu Mbak. Saya rasa seperti Mbak Aida tadi berkata dan paparan dari Mbak Ita tadi luar biasa. Saya rasa kota Semarang sudah luar biasa. Dan memang sebagai warga kota Semarang saya lihat memang sangat luar biasa.
Tetapi kalau saya boleh menghimbau, karena saya ini seorang ibu gitu ya, saya itu agak sedikit kurang suka nge-mall Mbak gitu loh ya. Jadi saya lebih suka ajak anak saya di tengah anak-anak zaman sekarang stay at home di rumah, mereka suka main gadget. Nah, yang saya himbau ini, saya pingin Kota Semarang ini punya kebun binatang Mbak ya. Wisata-wisata yang outdoor itu sangat kami harapkan di Kota Semarang. Maka kemarin sempat saya memberikan sebuah ide, sebuah taman yang namanya Disneyland Semarang gitu loh Mbak. Ada tempat di mana anak-anak ini bisa bermain, menyentuh apa sih rusa itu gimana. Nah waktu anak saya kecil itu sempat bertanya, Mam, apa beda rusa sama kijang? Saya liatin dia, hah? Saya gitu. Nah inilah Mbak, maka kalau boleh mumpung ada Mbak Ita, memang Kota Semarang harus memiliki kebun binatang meskipun kecil, anak-anak biar dari sekolah-sekolah itu diminta datang, seperti di luar anak-anak itu kan sekolah datang ya ke tempat-tempat alam, dia mengerti apa keindahan alam yang ada gitu Mbak. Luar biasa sih ketemu wanita-wanita hebat Mbak, memang pas dengan slogannya Mbak Ita. Dan ingat, wanita hebat, negara kuat Mbak. Iya, ya Mbak Dewi, memang sebenarnya di Kota Semarang ini sudah ada namanya Taman Satwa, tapi memang pada saat kemarin ini kan masih dikelola oleh dinas gitu ya, jadi di bawah Dinas Pariwisata. Baru sekitar 2 tahunan ini karena dengan aturan memang harus istilahnya dipisahkan kekayaannya, jadi namanya BUMD. Nah saat ini memang sedang berproses. Kemarin pada tahap awal ini kan harus penyesuaian kayak binatang-binatangnya ini yang banyak ini nggak tahu ya, di Semarang ini kok yang seneng berkembang biak ini harimau sama buaya. Ya, tapi bukan buaya darat ya. Jadi buayanya tuh banyak sekali. Pada saat itu sebelum kita masuk di dalam badan kalau belum BUMD itu belum boleh memperjualbelikan atau tukar satwa gitu ya. Sehingga pada saat sekarang ini sudah mulai dilakukan tahap-tahap revitalisasi kebun binatang. Karena kalau dulu itu kalau di Bonbin itu orang ibarat tidak melihat binatang tapi piknik. Jadi bawa tikar, bawa rantang gitu, tapi tidak melihat edukasinya untuk melihat binatang. Nah sekarang ini karena sudah BUMD Mbak Dewi, moga-moga, tapi mungkin bisa juga Mbak Dewi jadi investor gitu ya. kan pengusaha beliau gitu kan. Mungkin juga dikembangkan agrowisata Ya, Bu, agrowisata kan? sudah ada juga di atas, di Mijen Purwosari, memang belum besar tapi saat ini juga sedang dilakukan agrowisata untuk khusus durian. Jadi di Pelalangan ada sekitar 10 hektar, tapi memang kan kalau durian juga nggak bisa langsung ya. Justru pada saat Bapak Wali Kota beserta dengan pemerintah Kota Semarang ini sedang menata semuanya. Dan insya Allah sih Taman Satwa sekarang ini sedang berproses, moga-moga tidak kalah dengan di Bali, tidak kalah dengan di Surabaya, karena memang proses menukar satwa juga ini juga agak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pusat. Tapi ini tadi harimaunya banyak. Dulu juga pernah Mbak, saya mungkin waktu melihat pertama untuk pemindahan atau pemindahan status itu harimaunya banyak, tapi temboknya ini udah lapuk-lapuk gitu. Saya juga ini kalau kita udah lihat masuk ke dalam kan kandangnya. Lah ini kalau dijebol nih gimana? Kan kita nggak tahu bahasa binatang. Dia lihat kita dagingnya banyak-banyak gitu kan. Terus waduh gimana lah, akhirnya saat itu kami sudah melakukan sekarang ini sudah mulai revitalisasi dan kemarin juga waktu ada kan karena BUMD pasti ada rapat umum pemegang saham dipimpin Bapak Wali Kota dan ini sudah mulai berproses. Jadi ada penyertaan modal baru, kemudian nanti dibuat tamannya cantik sehingga itu juga sama. Jadi bisa nanti pegang gitu ya, tapi nggak pegang harimau ya Mbak ya. Agak Pegang, serem ya Mbak ya. pegangnya mungkin kayak kijang. Jadi kayak food feeding gitu ya, memberikan makan. Nah ini memang sedang dilakukan juga termasuk Taman Agro Mbak. Ini memang sudah mulai banyak di atas di daerah Mijen dan Gunung Pati.
Nah, nanti juga sama Mbak, ini kan beliau pengusaha-pengusaha, nanti kita undang untuk jadi investor. Mumpung ketemu di sini, terima kasih Tribuners ya yang dari Tribun yang sudah mempertemukan saya dengan beliau-beliau wanita yang hebat. Mungkin setelah ini bisa ngobrol-ngobrol lanjutan ya Iya, Mbak ya. iya. Langsung ngasih proposal saya. Siap Bu, gitu ya. Oke. Nah mungkin kalau mungkin sekarang kita lihat sendiri kan di Kota Semarang memang semua untuk daya tarik wisatanya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Tadi mungkin harapannya dari Mbak Dewi sendiri untuk hadirnya mungkin edukasi-edukasi yang satwa gitu ya Mbak ya. Semoga bisa terrealisasi sesuai dengan yang dikatakan Mbak Ita mungkin sekarang masih prosesnya dan lain sebagainya ya Mbak ya. Revitalisasi dan lain Ya sebagainya. moga-moga 2022 ini juga bisa selesai ya. Karena memang kemarin tahapan mumpung pada saat COVID itu kan nggak boleh pengunjung masuk. Jadi sudah mulai ditata dan saat ini sudah mulai penataan yang lebih baik lagi. Tapi makanya moga-moga ini 2022 sudah selesai. Kemudian juga mungkin saya menambahkan juga untuk edukasi, kami juga sedang merencanakan di Kota Lama ini bangunan-bangunan cagar budaya kita kasih QR code. Iya, jadi pada saat kami juga dibantu juga karena kalau pemerintah kota dengan memasang QR code itu kan nggak boleh karena kan bukan miliknya pemerintah gitu ya. Sehingga kami juga sama mungkin dari teman-teman ini kami juga dibantu oleh pihak ketiga. Nanti di setiap gedung atau bangunan cagar budaya itu kita kasih QR code nanti akan ketahuan kita pakai nanti sistem ini ya QR code ya. Kemudian nanti akan tahu bahwa gedung-gedung ini dibangun tahun berapa, namanya gedung apa. Kan mungkin anak-anak sekarang belum tahu kan, kayak contoh kayak Spiegel. Dulu ini apa? Dulu Spiegel itu adalah juga salah satu toko buku gitu kan. Kemudian Marba. Marba ini adalah dulu adalah supermarket pertama di Kota Semarang. Nah, ini yang nanti dikasih QR code. Jadi tidak perlu harus kita buka buku menjelaskan. Jadi kita pengen lihat di sana yang bagus. Lah, ini yang tentunya kita bersama-sama juga dengan bergerak bersama dengan para pengusaha. Yang ini yang tidak mungkin pemerintah sendiri. Jadi pemerintah ini lebih sifatnya juga menjadi dirijen gitu ya. Jadi mana yang kita perlu dengan media, kita mana perlu. Tapi kalau media ini juga selalu bergandengan tangan dengan pemerintah kota karena kita juga kalau tidak ada media juga kita tidak bisa masyarakat tahu perkembangan Kota Semarang. Kemudian juga dengan pengusaha, kita tidak bisa lepas dengan pengusaha atau pihak ketiga atau dengan siapapun lah BUMN, pokoknya yang mengenai para pengusaha gitu ya. Ini yang tentu dengan kolaborasi, ini juga dengan perempuan-perempuan hebat pasti lebih enak ngomongnya gitu ya. Sambil ngopi-ngopi, ayo dong Mbak bantu gitu ya. Nanti habis ini Mbak gitu ya. Iya. Agendakan ya Mbak Iya, ya. betul. Oke. Nah ini tadi yang sudah diceritakan sama Mbak Ita sendiri, saya juga excited Mbak kalau misalkan nanti mungkin di Kota Lama berkunjung ada barcode-nya seperti itu. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu inovasi juga untuk gimana caranya mengedukasi anak-anak mungkin nanti ketika kondisi pandemi sudah semakin membaik ya Mbak ya. Kan anak-anak sekolah itu pasti ada yang namanya mungkin karya wisata. Mungkin tidak hanya untuk yang di Semarang saja, kadang ada yang dari luar kota juga ya Mbak ya. Ketika datang langsung scan bisa tahu nih informasinya seperti apa, ini sangat keren sekali. Dan pastinya sangat ditunggu Mbak Ita. Oke. Mungkin satu sedikit tambah juga boleh. untuk Mbak Aida sama Mbak Dewi. Jadi sebenarnya juga kita ada wisata agrowisata. Jadi kayak nanam, kemudian memberi makan ikan dan sebagainya. Nanam itu benar-benar di sawah gitu Mbak. Cuman ya memang sekarang ini dengan kondisi COVID dengan 2 tahun 3 tahun ini kan anak-anak tidak boleh ini kan datang ke tempat-tempat itu sehingga memang diperlukan bagaimana ini memang juga menjadi PR kita bersama gitu ya. Bagaimana kita juga bisa memberi edukasi-edukasi lewat gadget itu. Lah ini yang masih kurang. Kita memang juga merasakan masih kurang lah nanti ini yang menjadi PR kita bersama untuk bagaimana anak-anak ini tidak main gadget tapi isinya Mortal Kombat gitu ya. Kemudian Kita bisa belajar ya, tapi bisa belajar tapi itu tentunya juga harus menarik bagaimana membuat mungkin edu grafis ya atau apa istilah namanya itu bagaimana orang juga bisa belajar atau anak-anak ini bisa main game tapi bisa fanatik di dalam edukasi-edukasi itu. Seperti itu sih Mbak, itu menjadi PR-nya juga bagi kita. Bermain sambil belajar tadi ya Mbak ya.
Oke, nah semoga harapannya mungkin tadi yang sudah disampaikan Mbak Ita, rencana-rencana untuk di Kota Semarang sendiri, Mbak Aida dan juga Mbak Dewi juga semuanya bisa terrealisasi tahun ini, kondisi semakin baik juga khususnya untuk pandemi ya Mbak ya. Dan pastinya tidak luput juga dari peran wanita untuk kebangkitan di Kota Semarang sendiri. Oke, nah Bapak Ibu saat ini sudah tadi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ita dan juga Mbak Aida dan juga Mbak Dewi. Saat ini akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk Bapak Ibu semua yang di sini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada narasumber yang sudah hadir dipersilahkan. Atau mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan secara live streaming, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang datang dari online. Atau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Oke, oke silahkan. Ya, selamat pagi Bu Ita, Bu Aida, dan juga Bu Dewi. Mau menanyakan nih, untuk saat ini kan lagi ngetren-ngetrennya nih layangan putus ya Bu. Nah, mungkin karena kita punya peran banyak tadi seperti yang Bu Aida katakan itu, kita menjadi seorang mungkin business woman atau juga kita punya tanggung jawab ke keluarga. Bagaimana sih mungkin mempertahankan ketahanan keluarga sendiri ala Ibu Ita, Bu Aida dan juga Bu Dewi begitu. Ini pertanyaannya menarik sekali Mbak, menarik sekali. Boleh mungkin dari Mbak Ita dulu mau menjawab atau Mbak Ida? Iya, ya tentu kalau Mbak Eka kita sering ketemu ya Mbak ya, bagaimana juga sering sudah pernah beberapa kali ke rumah Mbak. Jadi memang mempertahankan ketahanan keluarga ini beberapa aspek, banyak aspek ya Mbak. Salah satunya adalah bagaimana pasti mungkin bukan sebagai utama, tapi yang menjadi prioritas pasti perekonomian. Nah, karena yang tadi kalau perekonomian kita ini bagus tentunya juga tidak akan terjadi permasalahan karena KDRT ini salah satu pemicunya adalah masalah ekonomi. Ya tentunya kita sebagai perempuan tadi udah banyak dibicarakan oleh Mbak Aida sama Mbak Dewi bahwa kita ini tetap tidak boleh menggampangkan urusan rumah tangga. Jadi apapun ya kita kalau namanya di rumah kita bisa sebagai seorang ibu, bisa sebagai seorang istri, kemudian juga sebagai anak. Ini yang mesti harus tetap ada di dalam rumah tangga. Pasti kita juga harus menyokong bagaimana peran suami gitu ya. Kadang-kadang walaupun mungkin saya di luar mempunyai satu jabatan, tapi namanya di rumah ya udah dasteran masak gitu ya, ngurusi anak gitu. Tapi begitu di luar ya kita harus bisa memposisikan kita sebagai ibunya warga Kota Semarang. Banyak sekali Mbak, jadi ini hal yang kadang-kadang terus terang mungkin saya nggak tahu dialami nggak sama Mbak Dewi sama Mbak Aida gitu ya. Kita kadang-kadang terus terang jujur aja capek Mbak gitu ya. Sampai di rumah ini capek, belum nanti suami minta apa sih, kita kan tetap harus menyiapkan makan, kemudian atau anak-anak, bulan anak saya cuma satu gitu ya, jadi ya tetap butuh gitu ya, butuh support dan sebagainya. Lah ini yang kita perlukan memang bagaimana kita membuat atau manajemen rumah tangga ini bisa berhasil atau bisa minimal kita juga jangan sampai masuk ke dalam suasana yang rapuh gitu ya, yang ini yang memang diperlukan dan sangat-sangat makanya dukungan kita terhadap perempuan ini maksimal sekali. Karena kami ini sudah menjadi mestinya mungkin juga bisa menjadi contoh gitu ya bahwa kami walaupun sibuk di luar itu masih bisa berbagi bagaimana menjaga ketahanan keluarga di rumah. Ya memang kadang kalau dipikir capek-capek juga ya gitu ya. Kadang-kadang sampai pengen Sabtu Minggu gitu ke salon nggak jadi-jadi gitu ya, nggak ada waktu gitu karena tahu-tahu ya ada suami, ada mungkin anak yang membutuhkan ya kita sampingan dulu lah gitu. Tapi pada prinsipnya adalah kita juga sama dengan masyarakat yang lainnya, kami juga mempunyai keluarga yang tentunya juga harus dijaga, jangan sampai jarkoni gitu ya, ngajari iso ngelakoni ra iso gitu. Jadi ini yang mungkin berat-berat Mbak, tapi kita kan harus mengedepankan bagaimana kami juga harus menjaga ketahanan dalam keluarga. Jawabannya sangat keren sekali Mbak Ita, istilahnya yang penting harus tetap
saling pengertian ya Mbak ya. Baik suami maupun istri memaklumi kalau misalkan di rumah, di luar rumah maksudnya ada pekerjaan. Nanti kalau misalkan di dalam rumah berbagi waktunya dengan suami dan anak seperti itu ya Mbak ya. Oke, nah mungkin kalau dari Mbak Ida sendiri seperti apa Mbak? Hebat sekali kalau saya melihat figur Bu Ita ini ya, wanita luar biasa serba bisa ya. Oke, Mbak pernah dengar lagu ini enggak? Harta yang paling berharga ya kan adalah keluarga, bener ya? Nah jadi kalau ketahanan keluarga itu memang apa ya, keluarga ini kan harta yang tidak ternilai. Dan kalau bisa dibilang wanita atau seorang ibu ini pilar di dalam keluarga, tiang doa, pilar dan apa ya, menjadi sandaran suami dan anak-anak. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Tapi di sini wanita juga jangan jadi wanita yang bodoh. Kita dituntut untuk menjadi wanita yang smart. Ya kan? Kita juga misalkan nih kita korban KDRT, ya sudah saya korban KDRT, yang penting keluarga saya langgeng, utuh. Enggak apa-apa deh saya yang dikorbankan. Kadang-kadang kan kalau kita dalam budaya Jawa kan wanita itu konco wingking gitu kan. Kok sepertinya apa ya, ada ketidaksetaraan gender. Jadi sepertinya terdengarnya wanita ini seperti apa, kelas 2. Jadi pokoknya hanya di dapur teman, di dapur saja gitu. Nah kita juga jangan mau seperti itu karena di era milenial ini perempuan memang dituntut untuk menjadi sempurna. Seorang ibu, seorang istri, seorang anak dan wanita itu sendiri secara pribadi. Jadi kita memang dituntut untuk smart. Dan kita benar dituntut untuk bisa membagi waktu. Jadi mungkin tipsnya apa untuk menjaga ketahanan keluarga ya. Yang pertama mungkin kita harus lebih bijak, lebih bijaksana. Terus terbuka terhadap pasangan juga ya kan. Jujur tapi juga apa ya, kita tetap ada sifat keibuannya juga. Terus komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak juga kita harus berkomunikasi, jangan jadi ibu yang diktator tapi sebagai teman gitu kan. Jadi ada suasana romantis di dalam rumah. Karena memang betul yang seperti tadi Bu Ita bilang ya, di era pandemi ini banyak sekali nih kasus-kasus perceraian meningkat. Stres nih karena ibu di dalam rumah ini kan yang tadinya mungkin ada me time, sekarang jadi 24 jam nih ngurusin anak-anak, rumah tangga, kerjaan, suami, apa, terus bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Ini kalau nggak bisa memanage stres dengan baik, ini memicu konflik di dalam rumah tangga. Jadi nggak usah jauh-jauh bilang suaminya selingkuh, di dalam rumah ini sendiri ini masalahnya banyak gitu loh, bagaimana mempertahankan ketahanan rumah tangga. Jadi wanita ini sekarang dituntut juga untuk punya manajemen emosi. Nah ini jadi supaya apapun harus dilakukan ya. Tadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi jangan pernah capek ya Bu ya. Jangan pernah capek. Memang capek sih, capek ya. Sebel gitu kan ya. Tapi memang ya kembali lagi kita sebagai ibu. Karena kan memang tumpuan harapan anak-anak suami ini di kita. Jadi ya memang ini sudah tanggung jawab dan menjadi kodrat wanita gitu. Sangat setuju sekali dengan jawaban dari Mbak Aida tadi. Salah satu tipsnya adalah menjaga komunikasi itu juga penting ya Mbak ya. Jadi walaupun mungkin beraktivitas di luar saling berkabar ya, memberikan info gitu ya. Nggak ilmu kebatinan ya Mbak. Nggak saling menerkan-nerkan, kan takutnya nggak peka pasangannya atau seperti apa gitu ya Mbak ya. Harus saling terbuka dan harus ada komunikasi juga pastinya. Oke, kalau dari Mbak Dewi sendiri seperti apa Mbak? Waduh, jawabannya udah komplit nih ya. Cuman karena saya ini dibesarkan di Jawa, Mbak, ya. Saya masih ingat ketika saya hendak menikah, ibu saya berkata, "Nak, perempuan itu sampahnya rumah tangga. Suami di luar lelah kerja, pulang curhatnya ke kita. Anak sekolah dan melakukan kerasnya hidup di tengah usia yang begitu muda, pulang curhatnya ke kita." Jadi saya rasa perempuan itu sudah ditakdirkan Tuhan menjadi penolong. Seorang penolong Tuhan tidak hanya ciptakan jadi penolong, tapi diberi dia multitasking. Dan saya percaya perempuan harus bisa menjadi tiang dari keluarga. Jadi sampahnya keluarga, meskipun istilahnya agak sedikit medeni ya Mbak gitu. Tapi itulah wanita, itulah kodratnya wanita. Wanita memang diciptakan kuat. Maka tadi saya bilang wanita hebat, negara kuat. Begitu Mbak.
Memang benar sekali yang dikatakan sama Mbak Dewi ini, memang kalau peran wanita khususnya mungkin saya melihat mama saya sendiri gitu ya, kalau misalkan di rumah itu kan perannya sangat luar biasa. Masak iya, aktivitas sehari-hari iya, tapi masih bisa harus mendengarkan curhatan dari suami Iya, dan Mbak. anak-anaknya sendiri gitu ya Mbak. Ya. Apalagi saya Mbak, seperti Mbak Ita tadi ngendikannya, saya juga aktif di luar rumah. Perempuan yang aktif di luar rumah tidak ada yang sempurna Mbak, Iya, membagi betul. waktu. Mm-mm, Bohong berbagi kalau waktu. bisa, Ji, Bu, ya Bu. Kalau bisa itu sempurna di-create tidak mungkin Mbak. Orang-orang yang di sekitar kita lah yang menopang kita menjadi wanita yang luar biasa, yang mengizinkan kita menjadi luar biasa. Salah satunya adalah suami-suami kita yang mengizinkan kita keluar rumah dan mendukung kita menjadi wanita yang luar biasa. Memang tidak luput juga dari pastinya peran dari suami juga ya Mbak ya. Iya, makanya Tetap ada harus tahu dukungan. diri juga. Iya. Mbak, perempuan itu tidak usah berteori yang tinggi-tinggi Mbak. Sebetulnya memang apa ya Mbak, semuanya itu tercipta dan memang terkondisikan dengan luar biasa. Oke, ini jawabannya keren sekali juga dari Mbak Dewi. Terima kasih banyak untuk jawabannya Mbak Ita, Mbak Ida dan Mbak Dewi. Semoga menjawab juga untuk Mbak Eka. Oke. Nah mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Oke, nah ini atau ada pertanyaan secara online ini, khususnya untuk Mbak Ita. Oke, nah ini pertanyaannya adalah izin Bu Ita, Ibu ini kan merupakan salah satu role model bagi wanita-wanita di Semarang termasuk saya. Nah saya ingin minta saran dari Ibu agar komunitas wanita bisa lebih berperan untuk kota Semarang, utamanya itu seperti apa Ibu? Iya, apa dari siapa Mbak siapa? Dari Ibu siapa? Secara online. Online ya, secara online ya. Jadi tentunya kalau sebagai seorang perempuan untuk bisa masuk bagaimana peran-peran untuk bisa masuk ke komunitas itu banyak sekali Mbak. Jadi ada namanya komunitas UMKM, ada namanya komunitas ibu-ibu ini sebenarnya kan dari PSTMI ini kan juga komunitas Mbak. Kemudian dari Porinti juga sama dan bagian dari teman-teman beliau-beliau ini kan juga sebagai komunitas perempuan karena seperti Mbak Dewi memberikan kemarin bantuan-bantuan support itu juga dengan banyak perempuan atau wanita-wanita. Kemudian UMKM ini juga banyak perempuan-perempuan. Yang paling penting adalah bagaimana dari teman online tadi untuk bisa masuk gitu ya, masuk kemana karena memang kalau umpamanya yang biasa ikut sosial, masuknya ke komunitas UMKM itu juga enggak pas gitu. Tapi kecuali kalau memang ingin belajar, ingin bagaimana kita saling bertukar pikiran. Jadi memang harus menyesuaikan dari diri kita masing-masing. Tapi terbuka semuanya karena orang itu sekarang ini tidak boleh berhenti belajar seperti tadi Mbak Aida, Mbak Dewi menyampaikan gitu ya bahwa perempuan ini harus tetap belajar karena ini dinamis gitu ya. Dan tentu dengan kita masuk ke dalam komunitas-komunitas ini kita akan bisa melakukan semacam merubah mindset kita sih yang mungkin selama ini kita tidak pernah ketemu dengan orang gitu ya. Kita bisa ketemu oh ternyata saya ini ya ini yang tadi bisa sampaikan bahwa loh ternyata saya ini punya kemampuan ya gitu lah seperti itu. Jadi alangkah baiknya nanti bisalah kalau mungkin mau ketemu atau pengen sharing dengan saya kan saya juga punya IG, punya medsos ya. Jadi mungkin bisa berkomunikasi karena sebenarnya juga urban farming, ibu-ibu kelompok kalau mungkin ada yang nggak pengen keluar rumah banyak di sekitarnya bisa membuat taman, membuat toga ya tanaman keluarga, obat dan keluarga itu kan bisa menanam kemudian bisa saling curhat gitu ya. Biasanya ibu-ibu ini kan seneng ya curhat-curhat gitu. Tapi kalau zaman dulu kan curhatnya sama metani, kutu gitu ya. Tapi sekarang kan ya caranya seperti itu. Jadi bisa Mbak. Jadi nanti dari online ini online ini bisa nanti mungkin bisa komunikasi. Saya terbuka untuk berkomunikasi, utama juga untuk bagaimana mendorong perempuan-perempuan ini juga bisa lebih mandiri, lebih kuat, lebih tough gitu. Tetapi tetap yang tadi sampaikan bahwa kita ini adalah bagian dari tulang rusuk laki-laki. Tapi di sisi lain perempuan suami yang hebat ada belakangnya adalah seorang perempuan juga. Jadi memang saling
saling nyekrup gitu. Kalau pria tidak ada iganya ya nggak bisa bergerak gitu ya. Tapi memang ini ada satu sinergi, satu kolaborasi antara suami dan laki-laki dan perempuan. Tadi sampaikan kalau nggak ada izin suami juga berat ya Mbak ya. Kita juga tidak bisa berdiri seperti ini. Jadi monggo nanti kalau memang ingin melakukan kegiatan-kegiatan, kami siap menerima masukan atau siap menerima curhatan dari ibu-ibu semuanya. Mungkin nanti mau misalnya sharing-sharing ke Mbak Ita bisa langsung kontak IG-nya mungkin ya Mbak ya, Bisa, gitu ya Mbak, Mbak bisa, ya. ya. Nanti saling sharing mungkin ada kendala apa khususnya untuk tadi ini komunitas wanitanya sendiri Mbak ya. Banyak Oke. sekali sih Mbak, komunitas perempuan banyak sekali. Nah ini pertanyaan selanjutnya ada dari live streaming juga. Mungkin ini tadi tertarik juga dengan obrolan terkait dengan keluarga yang sudah dibahas oleh Mbak Ita, Mbak Ida, dan Mbak Dewi. Ini pertanyaannya adalah kalau misalkan ada anak yang suka menyendiri itu solusinya seperti apa? Mungkin melihat kalau dari Mbak Ita, Mbak Ida, dan Mbak Dewi kan juga ibu rumah tangga. Mungkin ada tips-tips kah gitu Mbak? Mungkin satu persatu, boleh dari Mbak Dewi dulu boleh? Ya gantian ya Mbak ya. Oke. Anak itu sebuah kertas putih yang ditatah oleh seorang ibu. Kertas putih ini diarahkan, diwarnai oleh seorang ibu. Ketika anak kita menjadi pendiam, orang pertama yang warningnya, lampu sign-nya itu ibu. Jadi saya rasa disitulah seorang ibu dibutuhkan, sentuhan seorang ibu. Seperti apapun seorang anak yang pendiam itu pasti ada tatahan yang harus dijembatani dari ibu itu kepada anak. Komunikasi yang penting, sentuh sebagaimana ibu. Karena di dalam perut kita kan 9 bulan Mbak, ikut kita makan, bernafas, beraktivitas. Saya rasa disitulah peranan ibu. Jangan pernah patah untuk memiliki anak yang pendiam, karena disitulah tantangan kita. Kadang salib hidup kita ini kan beda-beda Mbak. Kalau ada seorang ibu anaknya yang hiperaktif bingung lagi. Ini pendiam juga bingung lagi. Percaya Tuhan tidak pernah kasih salib di luar batas kekuatan kita. Semangat. Lalu ya pastinya ya Mbak ya, oke. Tadi berarti kalau dari Mbak Dewi mungkin lebih ke kepekaan dari keluarga masing-masing juga ya. Mungkin ada problem di sekolah atau mungkin dengan teman-temannya ini yang harus didekati, ada masalah apa seperti itu ya Mbak Dan ya. zaman sekarang itu pergi ke psikolog kan bukan sebuah hal yang tabu Betul, Mbak. betul sekali Mbak. Karena barusan PSMTI juga berkata bahwa kesehatan mental seorang perempuan, saya sedang giat meneriakkan kesehatan mental. Di tengah kondisi seperti ini, kesehatan mental seorang perempuan sangat penting. Gitu. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian Mbak Aida seperti apa Mbak? Jawabannya? Saya setuju dengan Bu Dewi ya. Kalau menurut saya belum tentu anak yang pendiam itu anak yang bermasalah. Kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu tentunya yang paling mengetahui karakter anak kita seperti apa. Kalau sebelumnya hiperaktif, tiba-tiba pendiam. Nah ini mungkin ada sesuatu nih, kita sebagai seorang ibu ya insting pasti, ini anak saya kenapa gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih anak ini kenapa. Kan kita sebagai seorang ibu yang paling mengenali anak kita ini seperti apa karakternya. Tapi kalau memang karakternya ini pendiam, belum tentu dia bermasalah. Ya kan, kalau kita tahu karakter-karakter manusia ya, ada yang auditori, visual, kinestetik, pasti akan perilakunya berbeda. Anak yang visual, ya memang mereka visual, pasti mereka akan lebih tenang. Tapi anak yang memang dia karakternya kinestetik, nggak bisa diem. Apa aja dibuka, begini nggak bisa diem. Semualah bikin berantakan rumah ya. Bahkan kita mungkin yang jadi ibunya sering marah-marah. Jangan diberantakin apa segala macam. Tapi memang karakter anak ini kembali lagi, dia seorang anak yang kinestetis. Dia belajar dengan dia menumpahkan misalkan nih botol, menjatuhkan botol. Dia belajar gaya gravitasi. Tapi ada anak yang dia suka baca buku, suka menonton ya, karena dia visual. Dia belajar dari situ. Ada anak yang auditori mungkin dikasih tahu apa. Nah, itu karakter anak beda-beda. Tentu saja pasti kelebihan dan kekurangannya juga beda-beda. Perilakunya juga berbeda dan kita sebagai orang tua pendekatannya juga berbeda. Saya punya anak yang visual, saya punya anak yang auditori, saya punya anak yang kinestetik. Kita sebagai orang tua pasti dikaruniai oleh Tuhan kemampuan. Bagaimana kita bisa menghandle anak kita secara pribadi, secara khusus. Apa yang terbaik untuk mereka gitu.
Harus mengenali karakter masing-masing anak tadi ya Mbak ya, utamanya itu ya. Oke, nah mungkin kalau dari Mbak Ita seperti apa Mbak? Iya, tadi mungkin sudah banyak disampaikan oleh Bu Dewi, Mbak Dewi sama Mbak Aida ya. Jadi memang karakter anak ini memang bisa berbeda-beda, tapi memang sebenarnya kita juga bisa melakukan monitoring dulu ya Mbak ya. Jadi kita kan sebagai seorang ibu akan tahu kalau kita mungkin punya anaknya baru pertama, mungkin masih meraba-raba, tapi kan tentu kita juga punya orang tua. Biasanya orang tua juga akan menyampaikan, ini kok anakmu aneh ya gitu. Mamanya sebenarnya kita harus deteksi awal, deteksi dini gitu ya. Pada saat lahir gitu kok anak diem atau apa. Oh ternyata begitu kita cek, mohon maaf mungkin anak itu tunarungu atau sebenarnya. Ini pada deteksi awal Mbak. Kemudian yang kedua pada saat umur sudah mencapai 2 tahun, 3 tahun. Tapi perkembangannya kok nggak bagus ya, tapi kadang-kadang kan bisa saja karena orang tua tidak memperhatikan, seorang ibu tidak memperhatikan, bisa juga ternyata kebablasan, ternyata anak ini punya masalah. Ya tadi yang kayak ada autis, ada anak yang memang pengen tahu, ada anak yang memang enggak gitu lah. Sehingga memang satu peran seorang ibu tapi juga mungkin kita harus bisa mencari satu informasi. Mungkin bagi kita ini kan awam ya, kita pasti harus membutuhkan pertolongan dari luar. Nah kemudian ini yang akan bisa deteksi awal. Mungkin ternyata si anak ini menderita mungkin kayak stunting gitu ya. Stunting itu sebenarnya juga bukan hanya ada di kalangan menengah ke bawah, tapi biasanya juga ibu-ibu yang waktu hamil diet, jadi kekurangan energi gizi untuk si bayi juga gitu. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu istilahnya salah satu pemicu. Jadi anak mungkin merenung dan sebagainya. Tapi bisa juga pada saat anak ini mungkin terkena bullying. Nah ini kan yang juga ada. Anak mungkin diam lah, ini juga tadi sampaikan seorang ibu tuh pasti akan peka. Nah nanti tapi pada saat terjadi permasalahan itu kita tidak bisa sendiri. Nah sekarang ini kan memang diperlukan bagaimana peran juga komunikasi selain dengan si anak juga dengan sekolah. Kemudian juga dengan psikolog. Kalau umpamanya di kota Semarang ini pada saat ini sudah ada namanya Rumah Duta Revolusi Mental. Di sana ada banyak psikolog yang memberikan pelayanan gratis. Jadi sudah ada mengentaskan banyak anak-anak ini yang terkena bullying secara fisik maupun secara oral. Nah ini yang diperlukan juga karena ini kalau sampai terjadi ada yang nggak mau sekolah, lah ini kan yang orang tua kenapa sih? Tapi kan kadang-kadang orang tua walaupun kita ini seorang ibu nggak ngerti caranya kan, lah kita bisa nanti berkomunikasi dengan mungkin psikolog tadi yang sampaikan Mbak Dewi bahwa jangan tabu kalau dengan psikolog gitu ya. Sehingga ini yang memang diperlukan lagi-lagi adalah komunikasi. Mungkin juga dengan suami, siapa tahu mungkin kadang-kadang anak ini juga dekat ya. Walaupun dekat dengan ibu juga dekat dengan bapak gitu ya. Terutama mungkin juga yang biasanya anak perempuan biasanya dekat sama bapak gitu ya. Kalau anak laki biasanya juga dekat dengan ibu tapi tetap semua dekat lah, tapi mungkin kadang-kadang maunya curhatnya sama ayah gitu ya lah. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita harus berkomunikasi dengan guru, siapa tahu mungkin ada permasalahan di sekolah gitu ya. Pernah kemarin kami juga menerima laporan dari seorang ibu gitu, saya ini anak saya nggak mau sekolah gitu ya, ternyata di sekolah itu dia terlambat datang dimarahi sama guru. Jadi dia terus jadi kayak ketakutan mungkin yang tidak biasa dia dibentak, mungkin si gurunya juga lagi pusing kali, lagi berantem sama suaminya mungkin ya gitu. Jadi ini yang kita perlukan juga peran dari pemerintah. Jadi harus komplit gitu ya. Jadi ibu pasti prioritas, tetapi juga nanti kami dari saya sebagai ibu, tapi kami juga ada di pemerintah, kami juga harus support kepada ibu-ibu juga Mbak gitu, sehingga ini adalah pas gitu ya kita perempuan-perempuan ini kalau ada permasalahan-permasalahan bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran sehingga anak kita ini yang nantinya jadi generasi emas ini tidak akan takut untuk maju, takut untuk bisa menjadi generasi pengganti kita semuanya.
Nah kalau dari jawaban Mbak Ita ini juga menarik. Jadi misalnya tiba-tiba ada perubahan sikap ke anak, mungkin tadi harus sinerginya sama orang-orang sekitar ya Mbak ya. Mungkin ke gurunya atau mungkin ke suaminya juga tanya yang mungkin sering sharing anaknya mungkin gitu ya Mbak. Atau mungkin kalau misalkan sudah bingung boleh ke psikolog tadi ya Mbak ya gitu ya. Dan saat ini pengobatan kesehatan mental itu juga bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang asing gitu. Malah sangat diperlukan sekali di samping juga kesehatan fisiknya yang utama ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Oke baik. Nah dan Bapak Ibu semuanya khususnya untuk yang hadir di Mitra 10 maupun yang menyaksikan secara live streaming tidak terasa obrolan ini seru sekali tadi dengan Mbak Ita dan juga Mbak Aida dan juga Mbak Dewi ini seru sekali. Mulai dari ngobrolin peran wanita, keluarga sendiri sampai ke ekonomi tadi juga sangat seru dan tidak terasa sudah di penghujung acara ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Ita. Tidak kerasa ya Mbak ya, cepet ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Ita sudah berkenan untuk hadir di talk Sama-sama, show Mbak. kali ini di Mitra 10. Mbak Ida juga terima kasih. Mbak Dewi juga sharing-sharingnya sangat keren sekali, luar biasa semuanya. Semoga semakin sukses untuk Amin. wanita-wanita keren ini. Sehat selalu juga ya Mbak ya. Amin. Oke, dan sebelum menutup acara, kita akan memasuki sesi pemberian kenang-kenangan dan juga